adanya berita yang sebenarnya berita itu tidak benar tapi diada-adain terus di blow up. Kalian kan nggak tahu kebenarannya sampai di mana gitu. Kenapa terlalu dibesar-besarin banget? Suami saya nggak salah apa-apa gitu loh. Dan kasih dia lagi nyalek ya, terus dapat berita korupsi bansos. Kebayang nggak? Itu image-nya jadi jelek nggak suami saya di dapil? Di depan semua orang ya, nggak cuma di dapil. Apa kata masyarakat yang menilai? Begitu. Jadi saya minta tolong di sini, tolonglah gitu. Bijaklah saat membaca berita atau mendengar berita. Cari tahulah dulu kebenarannya sampai di mana. Jangan main bikin berita di blow up. Faisal Haris, suami dari Jennifer dan tersandung kasus korupsi, terima aliran dana bansos. Kalau suami saya bersalah sekarang, suami saya nggak ada duduk di depan kalian. Ya, maaf saya agak menggebu karena sebagai seorang istri saya tahu betul sifat dan karakter dari suami saya. Punya kecewa, iyalah kecewa. Kok bisa ya suami saya kayak nggak salah apa-apa loh, nggak ada terkait apa-apa kok dituduh enggak gitu. Dan ini pas banget momen di saat dia lagi mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Berita itu timbul, merusak image ya. Kalau tadi Mas tanya apa dampaknya dalam keluarga, rumah tangga, tidak berdampak apa-apa. Kita bukan rumah tangga yang gampang tergoyang dengan berita-berita seperti itu. Justru kita semakin kuat. Kuat untuk apa? Meyakinkan ke kalian semua, ke masyarakat semua, bahwa itu gak mempan buat kita diberitain begitu. Kita nggak salah apa-apa kok. Benar yang dikatakan oleh kuasa hukum kami, Bang Peter ya Bang ya, bahwa ini ada unsur patut diduga ada unsur politisnya. Nah itu lebih jelasnya nanti ke Bang Peter ya, karena itu bukan ranah saya nggak ngerti hukum, saya buta. Daripada saya salah membicarakannya di depan kalian, lebih baik nanti Bang Peter yang menjelaskan. Terkait dengan pemberitaan klien kami yang diduga terlibat dalam aliran kasus korupsi Kemensos tahun 2020. Itu sore hari ini kami akan melakukan klarifikasi terkait dengan pemberitaan itu. Terkait dengan pemberitaan itu, kami menegaskan bahwa yang pertama, benar klien kami diundang sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sebagai saksi ya, diundang sebagai saksi. Justru klien kami ini bingung dan tidak mengenal semua tersangka yang sudah ditetapkan oleh penyidik KPK. Jadi beliau ini bingung sebagai saksi untuk tersangka dalam kasus apa, nggak jelas. Isu yang beredar dari pihak-pihak tertentu bahwa klien kami menerima aliran uang dari transaksi jual beli rumah dengan salah satu tersangka. Ini adalah informasi atau penggiringan opini yang menyesatkan dan merugikan klien kami. Bahwa benar klien kami melakukan transaksi jual beli rumah pada tahun 2010, tetapi bukan dengan tersangka yang sekarang terlibat dalam kasus 2020. Jadi ini sudah 2010 transaksinya. Kok sekarang 2020? Ada hubungan apa 2010 sama 2020? Patut diduga kasus ini ada nuansa politik sangat kental terkait dengan status klien kami yang saat ini mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI di Dapil Jawa Barat. Ini ada nuansa politiknya di sana. Karena klien kami tidak kenal dengan tersangka itu. Kok dikait-kaitkan 2000 pertama, yang kedua kejadian 2010 dengan 2020, 9 tahun yang lalu nggak ada hubungan. Klien kami juga, terutama istri dari beliau ini, dikaitkan dengan kasus tersebut. Dan ini penggiringan opini yang sangat merugikan klien kami. Karena tidak pernah ada pemberitaan yang berimbang. Selama ini kami diam ya, tapi hari ini saya mau tegaskan bahwa
bagi pihak-pihak yang menyebarkan pemberitaan yang merugikan klien kami akan memikirkan untuk melakukan tindakan hukum. Karena kami sudah mendapat dokumen resmi rekaman bahwa tidak pernah ada statement dari pihak KPK atau juru bicara KPK yang menegaskan atau menunjuk bahwa klien kami ini terlibat dalam dugaan itu. Nggak ada, kita ada rekamannya kok. Nggak ada, itu hanya dikembangkan oleh oknum-oknum media tertentu. Bahkan tadi malam kami sudah mendatangi, saya sebagai kuasa hukum, saya sudah mendatangi kantor dari media tersebut. Ternyata kantornya gelap gulita. Jadi dugaan yang pertama, ini dugaannya yang pertama. Klien kami ini melakukan transaksi jual beli rumah itu 2010. Pertama 2010, betul ya? 2010. Kasus ini terjadi 2020. Terus hubungan 2010 dengan 2020 ini apa? Aliran uang dari mana? Yang kedua, klien kami ini tidak kenal dengan para tersangka itu. Bagaimana kualifikasi perbuatannya sebagai saksi, hubungannya dengan para tersangka itu, yang tersangka yang sekarang? Enggak ada, enggak kenal juga. Betul ya? Betul kan? Enggak kenal. Semua tersangka kan enggak kenal. Itu dua indikasi. Kemudian proses penyidikan kasus ini kan dari Februari 2023. Kok di akhir tahun baru dipanggil? Kira-kira itu saja. Artinya di pemberitaan saya minta mau sampaikan klarifikasi ini kepada teman-teman media untuk harus melakukan cek and recheck. Cek and recheck ya, karena kita sudah punya data. Ini data rekamannya ada. Wawancara teman-teman media dengan juru bicara KPK. Juru bicara KPK ini nggak pernah sebut nama klien kami sebagai saksi. Beliau ini bicara secara umum saja dalam kasus itu. Loh, kenapa bisa pemberitaannya itu menjurus ke klien kami sebagai saksi? Kenapa nggak ada yang lain yang diberitakan? Saksi kan bukan satu orang saja klien kami, masih banyak saksi yang lain. Kenapa nggak diberitakan saksi yang lain atau tersangka yang lain? Dan statementnya itu, judulnya itu sangat kontroversi dan sangat provokatif. Saya mau kasih tahu ya, itu ada media nasional. Tadi malam saya baca itu di IG-nya itu sangat provokatif. Dari mana you melakukan klarifikasi atau pemberitaan yang berimbang dengan kami? Nggak ada. Tapi sangat provokatif. Dan sekali lagi saya tegaskan, kami sudah punya bukti rekaman bahwa pihak teman-teman juru bicara KPK tidak pernah menyebutkan klien kami sebagai saksi yang diduga menerima aliran uang. Nggak ada, itu hanya dikembangkan oleh oknum-oknum teman-teman jurnalis. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.